Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Karnovianus Ulumodok, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1, Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Rote Barat Daya dengan topik ceramah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik. Selamat siang. Sehat kok? Sehat. Sampai sakit? Ya. Siap untuk belajar hari? Sudah. Sebelum kita mulai, kami minta satu orang pimpin doa. Yang bersedia siapa? Marian. Terima kasih. Baik, mengawali pembelajaran kita hari ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama ya. Tahu ini lagu? Tahu. Tahu ya? Ya. Baik. Meminta satu orang pimpin di depan. Selvin, mari. Baik, silakan dulu. Terima kasih, Chef. Baik, kita masuk pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mereview kembali tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan minggu kemarin atau pertemuan terakhir minggu kemarin. Masih ingat kok? Masih ya. Kalau masih, materi pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Silakan, Maris. Menelaah kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Menelaah kaidah kebahasaan. Masih ingat kok? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada berapa? Apa-apa saja? Ada 4. Coba sebutkan.
Iya, betul sekali. Lalu kalau langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada berapa? Ada 4. Apa saja? Iya. Ingat ya semua? Ya. Itu pembelajaran minggu kemarin. Untuk hari ini kita masuk pada topik pembelajaran yang baru. Topiknya tentang teks ceramah dengan kompetensi dasarnya ada 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar 3.5 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.5 adalah kompetensi dasar keterampilan. Nah, kompetensi dasar pengetahuan untuk pembelajaran kita hari ini yaitu 3.5 mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Lalu kompetensi keterampilannya adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan di dalam ceramah. Tujuan daripada pembelajaran kita adalah setelah kegiatan pembelajaran kita selesai, diharapkan kalian mampu menemukan perbedaan ceramah dengan teks lainnya, kemudian menganalisis unsur-unsur dalam ceramah, lalu menemukan informasi berupa permasalahan yang disajikan dalam ceramah, dan juga menelaah informasi-informasi penting dalam teks ceramah dengan tepat dan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan bersikap bersahabat atau komunikatif selama proses pembelajaran. Sebelum kita masuk kepada inti daripada pembelajaran hari ini, ada 3 video pembelajaran yang kita siapkan. Tugas kalian adalah menonton tayangan video pembelajaran ini, kemudian mencermati ketiga video ini, lalu mencatat hal-hal apa saja yang ada dalam video itu. Bisa paham ini? Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Jadi semuanya ada semangat-semangat lalu suara. Bisa? Bisa. Ya. Silakan saksikan dan cermati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Mengapa sih pendidikan itu penting? Mungkin kalian sudah mengetahui, bahkan lebih dari saya. Pendidikan bisa kita dapatkan dari niat dan ketulusan seorang guru ketika mengajar anak didik. Pendidikan itu ibarat senjata dalam peperangan. Tanpa senjata, kita tidak bisa ikut berperang, karena pasti kita akan kalah. Begitu juga dengan kehidupan yang harus memiliki senjata berupa pengetahuan untuk bekal masa depan nanti, karena pengetahuan merupakan modal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sukses berawal dari kualitas diri yang baik dan wawasan yang memadai. Pendidikan tidak hanya memberikan bekal di masa depan, tapi merubah diri kita menjadi lebih baik, beretika, sopan santun, dan bisa membedakan mana yang bijak dan mana yang tidak. Hadirin yang saya banggakan,
Pengetahuan merupakan modal dan harus kita miliki untuk masa depan kita. Pendidikan diibaratkan sebagai senjata dalam peperangan. Pendidikan juga menjadikan sederet hak yang tidak kita ketahui menjadi terbuka sehingga mampu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa kunci kesuksesan adalah kualitas diri yang baik dan wawasan yang memadai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, itu video pembelajaran pertama ya. Bisa dengar semua ya? Bisa. Kita melihat tayangan yang kedua. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu abang, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Baik, itu video yang kedua. Yang ketiga. Aku dan Bapa adalah satu. Itu modal. Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara mati ada di dalam kita. Jadi kalau sudah menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang berat dalam hidup sudah, jangan pernah berkata, mampus gue sanggup lagi. Bila roh Tuhan di dalam diri saya, so what? Engkau boleh saja dihantam tekan yang berat, tapi kalau roh Tuhan ada di diri saudara, roh Tuhan akan mengangkat saudara dan memberikan kemenangan. Banyak orang melewati hal-hal yang menyakitkan dan itu yang mengakibatkan trauma dalam hidup. Ada orang yang nggak berani nikah karena trauma. Ada banyak orang yang nggak mau melayani lagi karena trauma. Itu pendeta orang lain, itu pendeta yang mulutnya manis semua, tapi hatinya dinansis pendeta. Saya kadang-kadang kalau di gereja kadang-kadang pendeta orang lain itu kalau ngomongin orang lebih jahat daripada dunia lain. Mereka ada orang yang nggak berani memulai usaha lagi sampai 3 kali mereka mulai usaha utang terus. 1000 kali saya boleh jatuh, tapi 1001 kali saya bangun karena saya tahu tangan Tuhan menyertai saya. Saya juga katakan, life is tough my friend. Hidup itu keras, tapi Tuhan saya jaga. Ya, sudah menyaksikan ketiga video tadi? Sudah ya? Ya. Catat semua apa yang ada dalam tayangan? Sudah ya? Baik. Video pembelajaran yang pertama itu tentang apa ya? Ceramah
pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Kalau video pembelajaran yang kedua tadi, itu isinya tentang apa? Silakan saya. Tentang pidato. Kenapa dibilang itu pidato? Ada yang mau jawab? Iya, betul. Karena berisi ajakan. Berisi ajakan. Itu ajakan apa dan kepada siapa ya? Ajakan kepada guru untuk melakukan perubahan. Ajakan kepada guru untuk melakukan perubahan. Betul kok, tulis video kan begitu? Betul ya? Kalau video pembelajaran yang terakhir, itu isinya tentang apa? Tentang khotbah. Betul, tentang apa? Alasannya? Iya, alasannya karena berisi tentang ajaran dan ajakan tentang agama untuk memperkuat iman. Jadi betul ya apa yang dibilang oleh Nicola, memang betul itu dalam khotbah. Baik, berarti semua bisa angkat ya dengan video pembelajaran yang sudah ditayangkan. Dengan demikian, kira-kira pengertian daripada ceramah itu apa? Silakan. Ceramah adalah pembicaraan yang pentingnya yang berisi pemberitaan informasi, pengetahuan dan sebagainya. Iya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Itu pengertian daripada ceramah. Yang berikut tadi juga sudah disajikan ketiga video pembelajarannya, ada ceramah, ada pidato, dan juga ada khotbah. Kira-kira perbedaannya apa? Perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasi atau berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi ajaran tentang agama dan ajakan untuk memperkuat iman. Iya, betul sekali. Kira-kira persamaannya di mana? Sama-sama berbicara di depan umum. Iya, sama-sama berbicara di depan umum yang melibatkan banyak orang. Bisa paham ya? Bisa. Kemudian dalam ceramah itu ada juga unsur-unsurnya yang terdiri dari 3, ada penceramah, ada pendengar, dan ada materi. Yang terakhir, materi untuk pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah menemukan informasi yang menjadi permasalahan dan menelah bagian-bagian penting dalam ceramah. Langkah yang pertama adalah menyimak atau mencermati ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama. Sama seperti yang tadi kalian tayangan tadi yang kami minta untuk kalian saksikan dan cermati ya. Jadi yang pertama itu menyimak dan mencermati dulu. Setelah menyimak dan mencermati, kemudian mencatat informasi-informasi penting yang menarik dalam ceramah. Yang ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat. Lalu yang terakhir adalah menyimpulkan informasi-informasi penting itu ke dalam paragraf yang ada 4 langkah ya. Bisa tangkap ini semua? Bisa. Ini materi pembelajaran kita hari ini. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung, yang mau bertanya silakan. Ada yang masih bingung? Sudah jelas?
Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Dan kelompok diskusinya kita akan gunakan kembali kelompok diskusi yang minggu lalu. Diskusi ini akan bagikan KPD yang di dalamnya ada dua ya, ada dua KPD. Ada yang berkaitan dengan pengetahuan, ada juga tentang keterampilan. Masing-masing KPD ini sajikan teks yang berbeda. Tugas kalian adalah mulai menemukan informasi yang dianggap penting dalam teks ini. Itu pada KPD yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalian menelaah bagian-bagian yang penting atau informasi yang penting dalam teks, kemudian menyimpulkan hal-hal penting yang kalian dapat. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Ya. Baik, kalau bisa silakan duduk dalam kelompok seperti kelompok minggu kemarin. Ada petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Silakan dibaca di halaman depan situ. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Kemudian masing-masing kelompok persiapkan salah satu anggota untuk presentasi nanti. Saat presentasi, misalkan kelompok 1 yang presentasi, maka kelompok 2, 3, dan 4 akan menanggapi. Bisa paham ya? Bisa. Sebelum kerja kita sepakat dulu terkait dengan waktu. Berapa lama? 20. Sanggup 20 menit? 30 ya? Ya. 30 menit. Silakan. Yang bingung boleh bertanya kepada Pak ya. Yang bingung dalam mengerjakannya boleh tanya kepada Pak. Sambil diskusi Pak akan kasih penilaian sikap. Karena itu diharapkan diskusinya jangan diskusi sendiri. Semuanya aktif ya dalam kelompok masing-masing. Silakan kerja.
Oh iya, kalau lupa absen ya. Nikola, laporan yang tidak. Kalau siapa? Ada yang punya kendala? Tidak? Sudah? Satu sudah? Dua? Tiga? Empat? Ya baik. Begitu siap untuk presentasi ya. Sudah ditemukan siapa-siapa yang presentasi dalam kelompok? Sudah. Baik, kalau begitu kelompok 1, 2, dan 3 mari pasang telinga dengan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan, kelompok 4 kasih kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Jenis teks yang pertama adalah pidato. Alasannya, karena isi teks tersebut berupa ajakan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam mempertahankan serta memerdekakan bangsa Indonesia. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Baik, pada kesempatan untuk kelompok 3, kelompok 2, dan juga kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menanggapi hasil diskusi daripada kelompok 4. Silakan. Silakan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sangat mengapresiasi hasil kerja dari kelompok 4 bahwa kerja mereka sudah. Iya, dari kelompok 1 mengapresiasi ya hasil kerja daripada kelompok 4. Presentasi berikut kita dengar dari kelompok 2. Silakan kelompok 1, kelompok 3 dan 4 dengar hasil diskusi daripada kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jenis teks dan alasan, karena isi teks tersebut berupa ajakan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam mempertahankan serta memerdekakan bangsa Indonesia. Baik, itu hasil diskusi ya daripada kelompok 2. Kasih kesempatan kelompok 4, kelompok
3, kelompok 1. Mungkin ada yang mau kasih tanggapan. Silakan. Dari kelompok 3 mengapresiasi hasil diskusi dari kelompok. Itu saja. Baik, masih ada lagi kelompok 4? Ada? Kelompok 1? Ada. Baik, mari kita kasih aplaus dulu. Yang berikut kita dengar hasil diskusi kelompok 3. Baik, terima kasih atas tempat dan waktu kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jadi teks, pidato, alasan karena isi teks tersebut berupa ajakan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam mempertahankan serta memerdekakan bangsa Indonesia. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1, 2, 4. Ya, silakan Ronald. Kami dari kelompok 2 mengapresiasi hasil kerja dari kelompok 3 bahwa menurut kami hasil kerja mereka sudah enak. Baik. Jadi menurut kelompok 2 hasil kerja atau hasil diskusi daripada kelompok 3 sudah benar. Yang terakhir, mari kita dengar bersama hasil diskusi daripada kelompok 1. Silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi dari jenis teks pidato. Alasannya karena isi teks tersebut berupa ajakan untuk menghormati jasa para pahlawan dan meneladani semangat dan perjuangan mereka dalam mempertahankan serta memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kesempatan kita berikan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan. Kami kelompok 4 sangat sepakat dan setuju dengan jawaban dari kelompok 1. Baik. Kelompok 2 ada? Ya. Kelompok 3? Baik, dari semua hasil diskusi yang disampaikan oleh kalian rata-rata sama ya. Berarti hasilnya pun menurut Pak betul, benar demikian ya. Berarti untuk pembelajaran hari ini terkait bagaimana menemukan informasi dalam teks ceramah dan juga menelaah informasi-informasi tersebut bisa dipahami, bisa diterima dengan baik. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ada? Tidak ada. Berarti kita review kembali ya pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, masih ingat apa itu ceramah? Apa itu? Ceramah adalah pembicara di depan umum berisi menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Iya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Kalau perbedaan ceramah, pidato dan khotbah, Perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah adalah ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang bersifat persuasif atau berisi ajakan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi ajaran tentang agama dan ajakan untuk memperkuat iman. iya betul. Yang berikut manfaat ceramah ada berapa? Silakan Nani. Manfaat ceramah ada dua, yaitu pertama bagi pendengar yakni dapat menambah wawasan atau
Betul. Yang berikutnya ini dengarkan punya suara. Unsur-unsur daripada ceramah apa saja? Kan masih ingat tadi? Ya, silakan. Penceramah, dua pendengar dan materi. Iya, ada penceramah, ada pendengar dan ada materi. Yang berikut, metode dalam ceramah ada berapa? Metode dalam ceramah ada berapa? Ada 4. Silakan anak. Apa-apa saja? Metode menyapa, metode baca naskah, dan metode ekstensi. Iya, 4. Yang terakhir, langkah-langkah dalam memahami informasi. Silakan Claras. Ada 4. Yang pertama, menyimak atau mencermati ceramah. Yang kedua, mencatat informasi dalam ceramah. Yang ketiga, meneliti informasi yang diperoleh. Yang keempat, menentukan informasi. Iya. Berarti semua masih ingat ya untuk pembelajaran hari ini? Masih ada yang masih belum dimengerti, mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran? Semua bisa mengerti ya? Nah, saya sampaikan untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk masih dengan kompetensi dasar yang sama, namun pada indikator yang berbeda, yaitu mengidentifikasi kalimat majemuk dalam teks ceramah. Karena itu diharapkan di rumah nanti bagi yang punya jaringan, punya data ya, bisa pakai gawainya untuk mengakses. Cari coba di Google apa itu kalimat majemuk, lalu contoh-contohnya seperti apa. Bisa ya? Bisa. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Karena itu kita salah satu orang berdoa. Saras. Mari. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Setelah puji syukur kami pada kebenaran Tuhan, terima kasih atas nafas Kristus yang telah masih memberikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih juga karena Engkau sudah menuntun dan menyertai pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dan berkati juga Pak yang sudah mendengarkan hari ini. Dan sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kita mohon Engkau tuntun menyertai agar berakhirnya dengan baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, sampai bertemu minggu depan. Selamat sore.